Setelah kebangkitan Ayin, Tangsan akhirnya berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan mereka berempat tampak seperti keluarga yang hidup rukun di lembah Yinyang. Tiap hari, Xiaowu dan Ayin tampak sibuk memasak. Sedangkan Tangsan dan Tang Hao saling bertukar pemahaman tentang teknik kultivasi. Sementara itu, pengrajin surgawi logo juga masih berada di sekte Clear Sky School dan logo akhirnya berhasil menciptakan dua senjata rahasia tingkat tinggi, yaitu Jarum Pear Blossom dan Fury Tang Lotus. Beberapa hari kemudian, setelah didesak Ayin, akhirnya mereka pun pergi menuju sekte. Ketika melewati satu desa di bawah gunung yang merupakan jalan menuju ke sekte, wajah Tang Hao tampak berubah seketika saat melihat desa yang dulunya indah itu kini telah hancur. Melihat hal itu, Ayin pun menggenggam lebih erat tangan Tang Hao. Ayin berkata, "Jangan terlalu dipikirkan, karena kamu telah kembali, Clear Sky School juga pasti akan kembali." Mendengar kata Ayin, wajah Tang Hao pun tampak menjadi tenang kembali dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja setelah lama tidak kembali ke sekte, aku merasa tidak enak saja." Di sisi lain, Tangsan yang melihat kaki dan tangan Tang Hao yang telah putus itu tiba-tiba menjadi geram dan mengatakan kalau nanti sekte tidak mau menerima mereka, maka ia hanya akan pergi jikalau sekte telah mengembalikan tulang roh kaki dan tangan Tang Hao. Mendengar kata Tangsan, Tang Hao menjadi sedikit marah dan mengatakan kalau bagaimanapun juga mereka berasal dari sekte itu. Jangan bagai kacang yang lupa pada kulitnya. Mendengar kata Tang Hao, Tangsan pun tak membantahnya. Namun di dalam hatinya ia tetap merasakan geram dan sakit hati atas perlakuan sekte kepada ayahnya. Tangsan kemudian menatap Ayin. Mata Ayin tampak mengatakan kepada Tangsan kalau ia pun mendukung Tangsan. Beberapa saat kemudian mereka tiba di gerbang desa. Namun langkah mereka tiba-tiba dihentikan oleh beberapa preman dan mengatakan kalau orang luar tidak boleh masuk. Mendengar kata preman itu, Tangsan tampak emosi dan kemudian mengeluarkan palu hautiannya. Bila dulu palu hautian Tangsan masih kecil dan tidak memiliki cincin, namun sekarang palu hautiannya tampak seperti palu raksasa dengan dua cincin hitam dan satu cincin merah yang melingkarinya. Melihat palu raksasa dengan 3 cincin super itu serta merasakan aura pembunuhan yang dilepaskan Tangsan, para preman itu serta-merta termundur ke belakang dan menjadi pucat ketakutan. Tangsan kemudian mengatakan kepada preman itu untuk segera melaporkan kepada sekte dan mengatakan kepada mereka kalau Tang Hao telah kembali. Namun ketika mengatakan itu, tiba-tiba satu sosok muncul dari kerumunan. Sosok itu bernama Tang Yu, yang pada waktu itu bersama Tang Long telah pernah bertemu Tangsan sebelumnya. Melihat kedatangan Tangsan, Tang Yu pun segera menyambutnya. Namun melihat Tang Yu yang tidak mengenali Tang Hao, wajah Tangsan pun tampak berubah seketika dan dengan dingin mengatakan kepada Tang Yu kalau yang berdiri di sebelahnya itu adalah ayahnya, bernama Tang Hao. Melihat ekspresi Tangsan yang dingin itu, Tang Yu pun langsung menoleh ke arah Tang Hao. Tahu kalau di depannya itu adalah Tang Hao, Tang Yu pun langsung membungkuk memberi hormat. Tangsan kemudian mengatakan kepada Tang Yu untuk membawa mereka ke sekte. Mendengar kata Tangsan, Tang Yu tampak merasa berat dan mengatakan kepada Tangsan kalau ia tidak berani membawa mereka masuk, apalagi membawa Tang Hao. Mendengar kata Tang Yu, Tangsan pun merasa geram dan mengatakan kalau Tang Hao adalah adik ketua sekte. Bagaimana mungkin ia tidak berani membawanya masuk? Mendengar kata Tangsan, Tang Yu tampak ragu sejenak dan mengatakan kepada Tangsan untuk pergi berdua bersamanya terlebih dahulu ke sekte dan baru kemudian membawa Tang Hao dan lainnya. Setelah memberitahu Tang Hao dan lainnya untuk menunggu, Tangsan pun langsung meluncur ke sekte bersama Tang Yu yang ada di depannya. Dengan kemampuan terbang tulang roh kaki kanannya, Tangsan langsung melesat terbang dan menyusul Tang Yu di depannya. Dan dalam sekejap mata, Tangsan telah mencapai puncak. Melihat Tangsan yang sudah di puncak, Tang Yu pun tampak begitu terkejut. Ia tidak tahu kapan Tangsan sudah tiba-tiba ada di sana. Tang Yu bahkan lebih terkejut lagi ketika merasakan kekuatan Tangsan yang membawanya terbang bersamanya dengan kecepatan tinggi. Dan tak lama kemudian mereka pun tiba di puncak utama sekte. Tang Yu kemudian berkata kepada Tangsan, "Tangsan, kamu sekarang lebih menakutkan dari kemarin. Tapi aku lihat sepertinya kamu lagi marah."
Sebaiknya kamu jangan menunjukkan kalau kamu lagi marah karena para tetua juga lagi pusing. Tenang saja bro, kata Tang San. Beberapa saat kemudian, Tang San dan Tang Qiu tampak memasuki ruangan lobi yang besar. Sementara Tang Qiu melaporkan kedatangan Tang San pada ketua sekte, Tang San menunggu di lobi itu. Beberapa saat kemudian, ketua sekte, Tang Xiao, paman Tang San, muncul di tempat itu. Melihat kedatangan Tang San, Tang Xiao tampak merasa senang. Sementara Tang San memberi hormat, Tang Xiao berkata, "Xiao San, kamu akhirnya datang. Apakah kamu kembali dari Pulau Sigot?" "Benar, Paman. Aku baru kembali dari Pulau Sigot," kata Tang San. "Bagus! Bagus sekali, Xiao San. Saya sangat senang kamu kembali. Hahaha." "Oh iya, Paman. Ayahku juga datang, Paman." "Apa? Apa katamu? Tang Hao juga datang?" "Benar, Paman. Aku berharap ayah bisa diterima kembali ke sekte dan menyembayangi kakek." "Xiao San, apakah kamu masih ingat dengan persyaratan yang dikatakan oleh para tetua kemarin?" "Tentu. Aku masih ingat, Paman. Pertama, harus menjadi dolo. Kedua, harus punya cincin roh 100.000 tahun. Dan ketiga, harus berhasil membunuh salah satu dolo Spirit Hall." Mendengar perkataan Tang San itu, Tang Xiao pun tampak begitu terkejut. "Xiao San, jadi kamu sudah jadi dolo?" "Benar, Paman." Mendengar kata Tang San kalau ia sudah menjadi dolo, Tang Xiao pun tampak begitu terkejut. Ia tak mengira kalau Tang San telah menjadi seorang dolo. Tang Long, Tang Hu, dan Tang Qiu yang berada di sana juga tampak tercengang mendengar perkataan Tang San. Mereka tak percaya kalau Tang San telah berhasil menembus peringkat 90 dolo. Tang Xiao berkata, "Xiao San, ini bukan masalah kecil. Kamu tahu sendiri kalau ayahmu telah bikin masalah besar." "Paman, tapi apakah itu benar-benar kesalahan ayahku? Selain itu, Spirit Hall juga tetap akan menyerang sekte." "Xiao San, apa kau tahu, walaupun ayahmu adalah adikku, aku tetap tidak bisa melindunginya. Jika dia tidak membunuh Paus Agung Spirit Hall waktu itu, Spirit Hall tidak akan menyerang sekte. Selain itu, kakekmu sendiri yang telah mengusir ayahmu. Kalau para tetua mendengar kata-katamu tadi, bisa tambah berabe." "Maaf, Paman, aku jadi impulsif. Sekarang, aku telah memenuhi ketiga syarat itu. Bisakah Paman memanggil para tetua?" Waktu itu mereka mengatakan sendiri kalau aku dapat memenuhi ketiga syarat itu, dalam waktu 10 tahun, mereka akan mengizinkanku untuk melihat makam kakek. Bahkan ayah juga boleh ikut. Melihat ketegasan Tang San, Tang Xiao pun akhirnya memanggil kelima tetua, dan tak lama kemudian kelima tetua itu pun muncul. Melihat kedatangan Tang San, tetua 7 yang pernah bertarung dengan Tang San dengan ketus berkata, "Bocah, kenapa kamu kembali? Masih ada waktu, belum 10 tahun. Belajar lagi sana. Jangan sampai kamu dipermalukan di sini." Mendengar kata tetua 7 itu, Tang San pun menjadi geram dan berkata, "Kamu sendiri bagaimana? Melihat sekte yang sudah tak terkenal lagi, apa kamu masih punya muka?" Mendengar kata Tang San, tetua 7 pun menjadi berang dan langsung melayangkan pukulannya ke arah wajah Tang San. Tang San kemudian menangkis pukulan itu dengan sedikit menggeser tangan kanannya yang memegang Trisula Sigot. Ketika pukulan tetua 7 berbenturan dengan Trisula Sigot, tetua 7 pun tampak merasa terkejut. Ia tiba-tiba merasakan energi besar yang langsung meredam pukulannya itu. Tang Xiao yang melihat keduanya mulai ricuh, langsung maju dan melerai mereka. Namun Tang San lagi-lagi berkata, "Apa yang aku katakan tadi itu bukan omong kosong. Itu adalah fakta. Coba saja lihat di luar sana, berapa banyak orang yang tahu tentang Clear Sky School. Sekte ini sudah tidak ada bedanya dengan kura-kura yang menarik wajahnya ke dalam cangkangnya sendiri. Hari ini ada 3 hal yang ingin aku sampaikan di sini. Pertama, aku sudah memenuhi ketiga syarat. Kedua, aku akan membawa ayah ke sini dan menyembayangi kakek. Ketiga, aku akan membuktikan bahwa ayahku tidak bersalah. Aku juga akan mengambil kembali kedua tulang rohnya." "Kurang ajar!" Tetua kedua tiba-tiba ngamuk. "Jangan tidak sopan di sini. Kamu tidak pantas berbicara seperti itu di sini. Ketua sekte, Anda telah melihat sendiri tingkahnya. Biarkan saya mengajarkannya sopan santun. Tetua 7, tangkap dia!" Mendengar kata tetua 2, tetua 7 langsung beraksi. Palu hautiannya muncul di tangannya. Ketika tetua 7 hendak menyerang Tang San, tiba-tiba Tang Xiao menghentikannya untuk menahan diri. Namun Tang San tidak menggubris tindakan Tang Xiao, dan dengan ketus Tang San pun menantang tetua 7 dan segera melesat keluar ruangan yang langsung diikuti tetua 7. Tetua 7 berkata, "Bocah, apa kamu telah salah makan obat hingga berani menantangku?" "Tetua 7, saya menghormati Anda sebagai ketua. Tapi kalau Anda caranya seperti itu, jangan salahkan saya kalau tidak sopan." "Dasar bocah, jangan so hebat kamu.
Jangan lupa waktu itu aku tidak menggunakan sepenuhnya kekuatanku. Jangan pikir kau akan selamat kali ini. Setelah mengatakan itu, Tetua Tujuh menggerakkan tangannya. Seketika itu juga palu Hao-Tian muncul di tangannya. Dengan marah ia kemudian melesat ke arah Tang San dan siap menghancurkan kepalanya. Mendapati serangan itu, Tang San tampak tak bergeming. Tang San juga tak melepaskan semangat cincinnya dan kemudian menangkis serangan itu dengan Trisula Sigotnya. Di sisi lain, Tang Xiao yang muncul di tempat itu terlambat untuk melerai pertarungan itu dan tampak merasa cemas ketika melihat serangan palu berkekuatan penuh yang sedang mengancam Tang San. Ketika kedua kekuatan itu beradu, ledakan keras langsung bergema di tempat itu. Di saat bersamaan, Tetua Tujuh tampak terhempas ke tanah dan terhuyung beberapa langkah ke belakang dengan tangannya yang memegang palu tampak bergetar akibat benturan itu. Matanya langsung tampak tertuju pada Trisula Sigot yang dipegang Tang San. Melihat Tetua Tujuh yang terhempas itu, Tang Xiao dan lainnya tampak begitu terkejut. Dengan mengangkat Trisula Sigotnya, Tang San kemudian meluncur ke bawah dan menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu juga suara ledakan keras kembali bergema. Tang San berkata, "Bagaimana? Apakah aku memenuhi syarat untuk berbicara dengan para tetua sekarang?" Tetua dua berkata, "Tang San, apa kau kembali ke sini cuma untuk pamer? Walau kau telah jadi lebih kuat, kau tetap harus sopan di sini." "Aku tidak pamer, tetua. Aku hanya membela diri. Lagian dialah yang telah menyerangku duluan. Aku hanya membela diri dan menegakkan keadilan untuk ayahku," kata Tang San. "Baiklah bocah, aku ingin lihat seberapa hebatnya kau sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Tetua Tujuh kembali beraksi. Palu Hao-Tian muncul di kedua tangannya. Dengan mengayunkan palu yang ada di tangan kirinya, palu itu langsung meluncur menerjang ke arah Tang San. Mendapati serangan itu, Tang San kemudian melayangkan tinjunya. Jurus pukulan tulang roh erming diluncurkan Tang San. Seketika itu juga cahaya kuning yang tampak seperti pusaran angin langsung meluncur ke arah palu itu dan langsung mendorongnya. Melihat palunya terdorong, Tetua Tujuh tampak terkejut dan langsung melemparkan palu keduanya. Kedua palu itu kemudian menyatu, membuat cahaya hitam tampak meledak dari penyatuan itu. Namun, walaupun kedua palu itu menyatu, pusaran cahaya kuning terus mendorong kedua palu itu hingga membuat Tetua Tujuh terdorong dan terhempas ke belakang. Di saat bersamaan, avatar palu itu tampak membubung ke udara oleh cahaya kuning itu dan kemudian hancur. Tahu kalau Tang San telah memukul mundur dirinya beberapa kali tanpa melepaskan semangat cincinnya, Tetua Tujuh pun akhirnya terpucat dan mulai ciut nyalinya. Tang San berkata, "Mengalahkan Tetua Tujuh tidak akan membuktikan apa-apa. Untuk itu aku menentang kelima tetua sekaligus. Tapi bila aku menang, maka aku berhak berbicara." Mendengar kata Tang San, Tang Xiao tampak begitu terkejut. Walaupun Tang Xiao adalah salah satu dolo yang terkuat di antara 5 tetua itu, namun ia sendiri belum tentu menang bila melawan mereka sekaligus. Dengan geram, tetua kedua akhirnya melangkah maju dan melepaskan semangat cincinnya diikuti oleh ketiga tetua lainnya dan Tetua Tujuh pun merapat ke barisan. Melihat 5 tetua telah merapatkan barisan, Tang San pun akhirnya melepaskan kekuatannya. Avatar rumput merah biru diluncurkan Tang San. Seketika itu juga cahaya biru kemasan tampak menyelubungi Tang San dan menyebar ke sekitarnya. Di saat bersamaan 9 cincin muncul di tubuhnya, 5 hitam dan 4 merah. 5 tetua dan lainnya tampak begitu tercengang ketika melihat ke-9 cincin Tang San itu. Tetua 2 lantas berkata, "Saya akui dengan kekuatanmu saat ini, kau layak berbicara dengan sekte. Tapi tingkahmu yang tadi kurang sopan itu harus diberi pelajaran. Jika kau mau minta ampun sekarang, kami akan mengampunimu." Tang San dengan ketus menjawab, "Ayahku tidak bersalah. Begitu juga aku tidak merasa bersalah dan tidak berniat melawan kalian. Aku hanya ingin memberitahu kalau selama 20 tahun ini kalianlah yang salah." Setelah mengatakan itu, Tang San kemudian mengangkat trisulanya. Seketika itu juga simbol trisula yang ada di dahi Tang San tampak bercahaya. Di saat bersamaan, Blue Silver Domain yang menyatu dengan cahaya Sigon diluncurkan Tang San. Seketika itu juga cahaya kuning tampak muncul dari Trisula Sigon dan kemudian menyebar ke arah 5 tetua dan langsung menekan mereka. Merasakan tekanan itu, kelima tetua tampak terkejut dan langsung membentuk formasi seperti lingkaran yang menyatukan kekuatan mereka. Jurus gabungan Hammer mengguncang dunia diluncurkan. Secara serentak mereka menghentakkan palunya ke atas. Seketika itu juga 5 cahaya hitam tampak keluar dari kelima palunya dan kemudian menyatu menerobos domain Tang San dan menerjang ke arahnya.
Mendapati serangan itu, kemampuan ke-8 jurus pemusnahan cermin iblis orka diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga, cahaya biru yang menyelubungi para tetua itu tiba-tiba berubah menjadi kemerahan. Bak senjata makan tuan, cahaya hitam yang mendorong domin Tangsan langsung berbalik arah dan membungkus mereka. Namun dengan gabungan kekuatannya, akhirnya kelima tetua itu berhasil menghancurkan serangan Tangsan. Tetua kedua kembali menyerang Tangsan. Palu Hautiannya tampak berubah menjadi palu raksasa dan menerjang ke arah Tangsan. Namun sebelum palu raksasa itu menghantam Tangsan, cahaya setan mata ungu langsung diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga cahaya biru yang tampak seperti laser itu melesat dari mata Tangsan dan langsung meluncur dan beradu dengan palu raksasa itu. Ketika kedua kekuatan itu beradu, tetua dua merasakan seolah-olah kepalanya mau pecah dan memuntahkan darah. Hingga membuat formasi pertahanan mereka pun langsung hancur. Di saat bersamaan, cahaya merah terus menyebar dari kaki Tangsan dan meluncur ke arah mereka. Ketika terselimuti oleh cahaya merah itu, mereka langsung merasakan tubuh mereka terkunci oleh cahaya merah itu. Terkena jurus cermin iblis orka itu, mereka akan lumpuh selama 3 detik. Namun sebelum cahaya merah itu benar-benar mengunci mereka, keempat tetua secara serentak menggabungkan kekuatan paluh mereka. Cahaya kuning tampak muncul dari palunya menyelubungi mereka memblokir serangan cermin iblis orka Tangsan. Melihat serangannya gagal, Tangsan pun tahu kalau serangan biasa tidak akan mudah menerobos pertahanan mereka. Melihat hal itu, jurus badai tidak tetap diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga cahaya emas yang tampak seperti cincin muncul dari Trisula Sigo dan di saat bersamaan sosok emas raksasa tampak muncul di belakang Tangsan. Melihat sosok emas raksasa itu, kelima tetua tampak begitu terkejut. Mereka pun kembali mengerahkan kekuatan gabungannya untuk memblokir cincin emas itu. Namun, walaupun telah menggabungkan kekuatannya, cincin emas tak menerobos pertahanan mereka dan kemudian menyelubungi tubuh mereka. Ketika terselubungi oleh cahaya cincin emas itu, mereka tampak begitu terkejut dan lagi-lagi merasakan lumpuh, tak dapat menggerakkan tubuhnya. Terkena serangan badai tidak tetap itu, mereka akan lumpuh selama 8 detik. Melihat mereka lumpuh, Tangsan kembali melancarkan serangannya. Jurus kedua Millennial Space diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga sosok emas Tangsan tampak melayang ke udara dan kemudian berubah menjadi cahaya emas yang tampak seperti awan-awan kinton dan langsung menerjang pertahanan kelima tetua hingga akhirnya menghancurkan pertahanan mereka, membuat mereka langsung terpental. Tangsan kembali menyerang, namun kali ini Tangsan tidak menggunakan jurus ketiga tombak Trisulanya, melainkan menggunakan kemampuan tulang roh daming lengan kirinya. Seketika itu juga cahaya biru yang tampak seperti cakar naga raksasa langsung menerjang ke arah mereka, sementara itu kelima tetua yang masih tak mampu bergerak hanya bisa pasrah ketika serangan Tangsan itu menghantam mereka. Ketika terhantam jurus cakar naga daming itu, seketika itu juga kelima tetua langsung merasakan gerakan mereka melambat hingga 10 kali lipat. Terkena serangan melumpuhkan Tangsan secara beruntun membuat kelima tetua itu tampak merasakan kesakitan. Tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk bergerak, sangkar emas rumput biru langsung mengurung mereka. Di saat bersamaan, Tangsan melemparkan Trisula Sigot ke tanah dan meledak hingga membuat kelima tetua langsung terpental. Tangsan kemudian melangkah menuju ke arah lima tetua dan tatapan Tangsan seolah mengatakan kepada mereka kalau dia bersungguh-sungguh maka mereka semua akan mati. Tetua dua yang melihat mereka semua telah dikalahkan secara telak oleh Tangsan benar-benar merasakan malu dan tak punya muka lagi. Hingga ia pun berniat bunuh diri dengan memecahkan kepalanya sendiri dengan palunya. Namun sebelum kepalanya pecah, rumput biru langsung melilit tubuhnya membuatnya tak mampu bergerak. Di sisi lain, Tangsan tak kembali menyerang, melainkan mengeluarkan palu emas kecil yang adalah simbol penguasa pertama sekte bernama Tang Chen yang juga adalah kakek buyut Tangsan. Melihat palu emas kecil yang ada di tangan Tangsan, kelima tetua itu pun langsung gemetar dan jatuh berlutut memberi hormat. Bahkan ketua sekte Tang Xiao juga berlutut memberi hormat. "Tangsan, apakah palu emas itu pemberian Tang Chen?" kata Tang Xiao. "Benar, Paman. Kakek buyut sendiri yang telah memberikannya padaku. Jika tidak ada itu, bagaimana mungkin aku berani menentang kelima tetua? Mohon lima tetua tidak tersinggung." Mendengar kata Tangsan, tetua dua dengan hormat bertanya kepada Tangsan adakah hal lain yang disampaikan Tang Chen. Kakek buyut sudah tahu apa yang terjadi pada sekte, dan mengatakan kalau keputusan kakek menarik sekte mundur dari dunia persilatan adalah keputusan yang salah. Spirit Hall memang kuat, tapi kalau sekte mau melawan dan bersatu dengan dua sekte kuat lainnya dan mengumpulkan para Spirit Master, Spirit Hall belum tentu berani melawan mereka. Tapi sebaliknya sekte malah memilih mundur dan meninggalkan klan yang telah lama mengikuti sekte. Bahkan sekte juga meninggalkan sekutu sendiri.
Hal itu membuat 7 sekte besar telah bergabung dengan Spirit Hall, membuat Spirit Hall semakin kuat, dan kekuasaannya pun semakin meluas. Memang benar kalau ayahku telah membunuh Paus Agung Spirit Hall, tapi itu bukanlah salahnya. Ayah terpaksa melawannya karena untuk melindungi ibuku. Jangan bilang kalau kalian bakal diam saja jika hal itu menimpa kalian. Jikapun bukan karena ayahku, apa kalian pikir Spirit Hall yang haus kekuasaan itu akan diam saja dan tidak akan menyerang sekte, dan membiarkan sekte pergi? Tapi kalian malah mengusir ayahku, membuatnya hidup terlunta-lunta selama 25 tahun. Dan untuk membalas budi, ayahku bahkan telah memotong kaki dan tangannya sendiri untuk mengembalikan 2 tulang rohnya. Mendengar kata Tang San, Tang Xiao pun berkata, meskipun ayahku memilih mundur karena pengaruh Spirit Hall, tapi ia terus mengingat Tang Hao, dan bahkan di saat kematiannya, ia pun tetap menyebut nama Tang Hao. Keputusannya memilih mundur tidak sepenuhnya salah. Bila ada kesempatan, sekte pasti akan bangkit kembali. Tang San berkata, tidak semudah itu, Paman. Apakah Paman pikir setelah mundur dan meninggalkan sekte begitu saja keadaan bisa sama lagi seperti dulu? Sekarang Spirit Hall telah mendirikan kerajaan baru dan bahkan telah bergabung dengan wakil kerajaan. Spirit Master mereka bertambah banyak, begitu juga kekuasaan mereka semakin luas. Klan Pagoda 7 Harta telah hancur, bahkan klan Naga Petir telah dibantai oleh Spirit Hall. Jika sudah begitu, para Spirit Master yang ada di benua Dolo mau lari kemana lagi kalau bukan bergabung dengan Spirit Hall? Dan bila sudah seperti itu, apakah sekte kita bisa menang melawan Spirit Hall lagi? Aku tidak tahu apakah kalian masih ingat dengan 4 klan atribut tunggal yang telah berjasa terhadap sekte. Asal kalian tahu, mereka sangat membenci sekte. Selama ini mereka telah menderita dan juga diserang oleh Spirit Hall. Kalau sekte ini muncul kembali, lalu siapa dari mereka yang mau dengar? Dengan rasa bersalah, Tetua 2 berkata, semua telah terjadi. Mungkin kau benar, Tang San. Lalu di manakah Ketua Tang Chen sekarang? Jika dia kembali, keadaan mungkin saja bisa berbalik. Tidak, Tetua. Dia sudah memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sekte dan menyerahkan sekte kepadaku, kata Tang San. Kalau begitu, dia memberimu palu itu apakah untuk memberimu jabatan ketua? Kakek buyut tidak mendesakku untuk menjadi ketua, namun beliau memberikan wewenang dan juga kekuasaannya kepadaku yang berkaitan dengan sekte dan juga menjadi ketua Panatua. Tang Xiao berkata, Tang San, kamu tidak perlu ragu-ragu dan merasa sungkan terhadapku. Kamu masih muda, selain itu kekuatanmu bukan kaleng-kaleng. Dan kamu juga memegang palu emas Tang Chen. Sudah seharusnya kamu menggantikan posisiku. Tidak, jangan begitu, Paman. Aku telah mendirikan sekte sendiri bernama Sekte Tang. Selain itu aku juga telah menerima jabatan dari kerajaan Tiendo. Jangan khawatir, Paman. Aku pasti akan membantu sekte bangkit kembali. Tapi mengenai jabatan kepala tetua, aku tidak tahu apakah para tetua bisa menerimaku. Mendengar kata Tang San, kelima tetua tanpa ragu langsung berlutut memberi hormat. Sambil membantu kelima tetua berdiri, Tang San kemudian mengatakan kalau ia akan ke makam kakeknya. Untuk itu, ia akan segera membawa ayah dan ibunya serta Xiaowu. Tang San juga mengatakan kepada 5 tetua untuk segera memberinya kembali kedua tulang roh Tang Hao. Mendengar kata Tang San, kelima tetua tak membantahnya lagi dan mengangguk secara bersamaan. Di sisi lain, Tang Xiao yang mendengar Tang San juga membawa Ayin tampak begitu terkejut. Ia tak mengira kalau Ayin yang pernah membuatnya jatuh hati itu telah hidup kembali. Dengan bersemangat, Tang Xiao pun ikut pergi bersama Tang San untuk menemui Tang Hao dan Ayin. Ketika Tang Xiao melihat Tang Xiao tampak begitu terkejut. Sebelum Tang Chen pergi, Tang Chen pernah mengatakan kalau Tang Hao adalah sang jenius dari sekte dan akan menjadi pewarisnya. Namun ketika melihat adiknya, sang jenius telah putus kaki dan tangannya, Tang Xiao pun merasakan sangat sedih. Kakak beradik itu pun lantas saling memeluk satu sama lain. Tang Xiao kemudian menatap Ayin. Ayin, ini benar kamu? Benar, Kak. Ahau telah menjagaku selama ini. Dan berkat Xiao San, aku akhirnya bangkit kembali. Ayin, kakak. Ayin, kakak. Tang Xiao berkata kepada Tang Hao, Ahau, kamu tidak menyalahkan ayah kita, bukan? Dia juga menderita. Ketika kakek pergi, ayah kita merasa khawatir akan keselamatan sekte. Dan akhirnya membawa sekte mundur. Jangan berkata seperti itu, Kak Xiao. Aku tidak menyalahkan ayah kita. Aku hanya ingin bersujud di depan makamnya karena telah bersalah. Kamu tidak salah, Hao. Benar kata Tang San, kamilah yang bersalah. Ayo pergi kita sembahyang. Beberapa saat kemudian, rombongan akhirnya sampai di depan makam dan mereka pun bersujud memberi hormat. Tang San, Tang Hao, dan Tang Xiao berada di depan, sedang 5 tetua, Xiaowu dan Ayin berada di belakang.
cerita pun selesai. Buat yang penasaran sama lanjutannya, di subscribe aja ya guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.